Taslim, lahir tanggal 19 Maret tahun 1981, terpilih menjadi Kepala Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, pada tahun 2009, dan menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 periode, yakni dari tahun 2009 sampai 2021. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Kepala Desa, Taslim kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik kepartaian. Dirinya bergabung dengan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Bergabung dengan partai politik, Taslim juga aktif dalam gerakan perjuangan menyuarakan aspirasi dan hak-hak masyarakat di dalam beberapa aksi demonstrasi. Taslim memutuskan menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Morowali dengan Perindo sebagai partainya. Seorang kepala desa itu terpilih atau dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi ketika kemudian saya ditanya, sejak kapan saya terjun di dunia politik, maka sejak saya menjadi kepala desa dari tahun 2009 sampai 2021. Namun secara langsung tergabung dalam satu parpol itu belum. Tetapi sejak 2009 saya sudah terjun ke politik. Kenapa saya harus pilih Partai Perindo? Banyak pertimbangan-pertimbangan bagi saya sehingga kemudian saya bergabung di Partai Perindo. Pertama, tentunya sebagaimana kita tahu bahwa Perindo ini itu bergerak di lebih mementingkan pengusaha-pengusaha kecil, UMKM dan lain sebagainya. Kemudian Partai Perindo juga bagi saya adalah salah satu partai yang namanya itu ada dalam sila Pancasila, Persatuan Indonesia. Dan saya yakin partai-partai lain tidak ada menamakan partainya itu sesuai dengan apa yang tersirat dalam 5 sila ini. Itulah yang membuat saya. Dan yang paling terpenting, yang membuat saya simpati terhadap Partai Perindo ini adalah nakodanya yang di daerah. Saya sangat bangga dengan Bapak Putra Bonewa sebagai nakoda Partai Perindo di Kabupaten Morowali. Selama saya berteman dengan beliau, saya menganggap orangnya sangat luar biasa dan betul-betul welcome, sehingga tidak ada jarak antara teman-teman pengurus lain dengan Pak Ketua, sehingga kita bisa betul-betul enjoy dan betul-betul bisa bertukar pikiran. Sehingga bagi saya Partai Perindo itu adalah partai yang nyaman bagi saya. Selanjutnya, ketika saya ditanya kenapa harus nyalek, artinya banyak hal-hal yang perlu kita dorong ke depan, perlu kita mediasi, perlu kita atur, sehingga apa yang menjadi permasalahan-permasalahan khususnya yang ada di Dapil 3, lebih umum lagi yang ada di Kabupaten Morowali, tentunya betul-betul bisa terselesaikan, bisa menjadi jembatan itu yang apa namanya, yang menjadi dasar saya kenapa harus saya nyalek. Karena pengalaman saya selama menjadi kepala desa, alhamdulillah dipercayakan masyarakat 2 periode, tentunya banyak hal-hal yang menjadi pengalaman saya berkaitan dengan apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Itulah yang memotivasi saya sehingga saya memberanikan diri untuk ikut dalam kontestasi politik 2024 ini. Selain apa yang saya sampaikan tadi, alasan-alasan kenapa saya harus jadi caleg, juga saya melihat ada permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar khususnya yang ada di Dapil 3 ini. Selain persoalan-persoalan yang mendasar berkaitan dengan ekonomi tentunya, kemudian di sektor pertanian, perikanan sebagai mayoritas mata pencaharian warga yang ada di 3 kecamatan ini, Dapil 3 ini, ada persoalan sebenarnya yang sampai hari ini bisa saya katakan diabaikan oleh pemerintah. Berkaitan dengan lahan sertifikat kita
sertifikat lahan yang ada di gunung yang sudah didistribusi ke masyarakat melalui program PPAE, hari ini itu tidak ada kejelasan. Bahkan mohon maaf, ada salah satu perusahaan, dan ini mungkin bukan rahasia lagi, yang namanya PT Kinari Alam Semesta itu sudah mengumpul sertifikat masyarakat. Saya sendiri sebagai ketua kelompok, tentunya kelompok Parilangke Jaya, yang membawahi 5 desa, yakni desa Bahuswai, kemudian desa Parilangke, desa Samarenda, Beringin Jaya, dan Harapan Jaya. Ini jumlah sertifikat kita itu 1297. Tapi dari 1297 ini, itu 819 lembar sertifikat asli itu di tangan PT Kinaria, yang notabene-nya katanya ini perusahaan kemarin ini akan bergerak di bidang perkebunan. Tapi sampai hari ini itu sertifikat masyarakat itu berada di tangan perusahaan. Sudah kita lakukan membuat laporan-laporan ke pemerintah daerah. Waktu itu memang pernah dimediasi oleh pemerintah daerah dalam manajemen PT Kinaria, bahkan semua pengurus-pengurus kelompok tani yang ada di Kecamatan Bumi Raya maupun Witaponda dan Bungku Barat. Itu manajemen perusahaan PT Kinaria sudah disampaikan oleh pemerintah daerah dan Bupati untuk segera mengembalikan sertifikat masyarakat. Namun sampai hari ini itu tidak dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, mudah-mudahan ketika saya diberikan amanah, hal yang pertama saya akan lakukan adalah mengurus sertifikat masyarakat yang ada di PT Kinaria. Karena ini yang saya rasa persoalan-persoalan yang terabaikan, padahal sebenarnya ini sangat serius. Taslim mengungkapkan, hal utama yang akan dilakukannya ketika terpilih sebagai anggota DPRD diantaranya adalah memperjuangkan kehidupan petani yang ada di wilayah Dapil 3. Kira-kira apa yang haruslah saya lakukan ketika saya diberikan amanah atau dalam hal ini terpilih sebagai DPRD Kabupaten Morowali. Salah satu contoh misalnya di bidang pertanian, ada sedikit teknis permasalahan menurut saya, kacamata saya, dalam hal penanganan hasil produksi pertanian, mulai dari pengolahan sampai pemasarannya. Dalam hal ini pemerintah daerah sudah begitu luar biasa memberikan bantuan kepada petani, dalam hal ini petani sawah. Nah, menurut saya ke depannya ada teknis yang perlu diperbaiki. Kalau biaya pengolahan sawah hari ini itu dananya itu secara langsung itu diberikan kepada petani melalui ketua kelompok. Namun untuk biaya panen itu dikelola oleh Upja, yang mana syukur-syukur kalau seandainya lahan masyarakat ini kering, tetapi kalau seandainya dapat lahan masyarakat yang basah, maka mungkin jadi persoalan alat panennya ya mungkin tidak lanjut, dalam hal ini mungkin dia tak tanam dan lain sebagainya, sehingga kebunnya itu tidak lagi dilanjutkan untuk dipanen. Nah, sehingga ini menjadi persoalan. Nah, sehingga kemudian ketika kami misalnya diberikan amanah, teknis-teknis itu yang perlu kita perbaiki. Nah, kenapa tidak kalau seandainya bantuan biaya panen itu disamakan saja seperti biaya pengolahan, diberikan langsung kepada petani, sehingga kurang dan lebihnya itu adalah merupakan tanggung jawab petani. Tapi saya yakin dan percaya bahwa bantuan-bantuan dari pemerintah ini sudah sangat luar biasa. Tinggal ke depan nanti yang perlu kita dorong sistemnya seperti apa teknisnya. Selain itu, Taslim juga menyoroti soal industrialisasi yang terjadi di Dapil 3. Dalam hal ini Kecamatan Bungku Barat dan Witaponda, termasuk terkait adanya kemungkinan industrialisasi di wilayah Bumi Raya. Kehadiran tambang di 3 kecamatan ini perlu kita akui secara sisi positifnya, bahwa benar bisa memberikan dampak ekonomi yang sangat luar biasa.
Tapi di satu sisi perlu kita tahu juga bahwa hadirnya pun BTG, teman-teman kita nelayan tentunya, nelayan tangkap, budidaya dan lain sebagainya, ini sangat berdampak. Salah satu contoh misalnya ini di bawah Suai, Pebotoa, Umbele, yang sampai hari ini pembudidaya rumput lautnya ini seolah-olah kehilangan mata pencaharian sudah. Dengan hadirnya perusahaan BTG. Nah, hal ini yang perlu kita dorong ke depan supaya bagaimana ada tanggung jawab dari perusahaan yang bisa dimediasi oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPR tentunya. Nelayan tangkap pun begitu juga, dengan kehadiran perusahaan BTG ini tentunya akses tangkap mereka itu sudah semakin jauh, sehingga kedepannya yang tadinya hari ini mungkin kita cuma berandalkan katinting yang 5,56 PK, tetapi kedepannya bagaimana caranya supaya bukan lagi sarana itu, tetapi mungkin dengan mesin tempel dan lain sebagainya, karena berkaitan dengan areal tangkap nelayan tangkap ini sudah semakin jauh. Sesungguhnya Kecamatan Bumiraya dan Wita Ponda ini adalah kawasan penyangga pangannya Morowali. Itu yang kami ketahui, bahkan dalam peta tata ruang seperti itu. Tapi dengan kehadiran tambang yang ada di Kecamatan Bumiraya, Wita Ponda dan Bungku Barat ini, itu kita berharap kita tidak melarang investasi untuk masuk ke daerah kita, tetapi paling tidak investasi itu tidak merusak mata pencaharian kita sebagai masyarakat yang ada di 3 kecamatan ini. Persoalan-persoalan mungkin yang perlu kita jembatani ketika misalnya saya terpilih sebagai DPR, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan lain yang menyangkut dengan ekonomi kemasyarakatan. Taslim menilai bahwa tugas anggota DPRD ibaratnya tentara yang sedang berada di medan perang, harus pandai dan menguasai medan. Oleh karenanya, ungkap Taslim, masyarakat harus cerdas dalam memilih, agar caleg yang dipilihnya adalah orang berkualitas, yang siap perang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. DPR itu, kata lainnya adalah parlemen. Parlemen itu sendiri, kalau definisinya berdasarkan bahasa Prancis, asal kata misalnya asal katanya itu parler, itu berkumpul untuk berbicara. Artinya bahwa yang mau digaji oleh negara di sana itu adalah bicara kita. Bicara dalam arti memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi menjadi pertanyaan, ketika bicara saja kita tidak mampu, apa yang mesti kita lakukan di sana? Nah, di sana itu betul-betul kita ibaratnya perang. Perang dalam arti memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi saya menghimbau kepada seluruh pemilih yang ada di Dapil 3 supaya kita betul-betul cerdas dalam hal ini, melihat. Dan lewat kesempatan ini saya menyampaikan supaya mari kita sama-sama menggunakan hak pilih kita, tentunya dengan memilih saya dari Partai Perindo. Sekiranya saya bisa menjadi wakil bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh masyarakat yang ada di dapil sini, saya akan jadi wakil, bukan mau jadi bos. Namanya wakil saja itu lebih tinggi derajatnya masyarakat. Olehnya itu sesuai dengan tagline saya bahwa saya siap melayani masyarakat, sehingga saya berharap kepada para konstituen, para pemilih, supaya mari sama-sama untuk memilih saya. Sekiranya bisa kita sama-sama, insya Allah kalau saya terpilih, kedepannya kita bisa sukses bersama. Sementara itu, terkait dengan maraknya politik uang, Taslim menyebutkan bahwa uang bukanlah segalanya. Untuk mau menjadi seorang politisi itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama tentunya
figur. Kemudian kedua, berkaitan dengan finansial. Ya, saya dalam hal ini juga ketika memutuskan untuk maju sebagai sebagai kontestan dalam pileg ini, tentunya dua hal itu yang tentunya kita sudah antisipasi. Walaupun barangkali tidak sama dengan caleg-caleg lain, jujur saya katakan, tetapi paling tidak itu harus siap. Karena bagaimana tidak, kita mau jalan sosialisasi pun, kita ini kan memang yang orang pemula, harus kita jalan membawa dan menjual diri kita, menjual gagasan dan ide kita. Tentunya tidak mungkin lah kita jalan itu rokoknya konstituen yang harus kita isi. Paling tidak rokoknya kita sendiri, bahkan kita harus bawa rokok untuk kasih mereka. Jadi kesiapan finansial seperti itu harus ada. Jadi berkaitan dengan politik uang itu memang bisa saya katakan sulit untuk dihindari. Tapi bagi saya ada trik-trik khusus tentunya untuk mengantisipasi hal ini. Namun walau demikian, saya bisa menyampaikan bahwa uang itu bukan segala-galanya. Uang itu bukan jaminan. Olehnya itu, mari kita berpikir secara cerdas, sehingga politik ini tentunya bisa berkualitas. Taslim berharap masyarakat yang ada di Dapil 3 agar dapat memberikannya kesempatan dengan menjatuhkan pilihan politik kepadanya pada 14 Februari 2024 mendatang.